kalian itu lupa untuk memutuskan semua yang terhubung di HP kalian, karena rata-rata ini selalu terkoneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Jangan paksakan diri untuk bayar. Dan yang diteror tenang saja, DC-nya nggak libur tapi kita tetap lanjut libur. Gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata target DC di 2020 adalah pemula-pemula galbay. Dengan ciri-ciri seperti ini kalian pasti masuk sasaran mereka. Nah pinjol-pinjol apa saja yang menerapkan ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, ada seorang teman yang galbay di beberapa aplikasi dengan nilai yang fantastis. Kemudian dia mengatakan, saya udah nggak tinggal lagi di alamat KTP ini. Nah seperti ini informasinya. Saat ini saya ada tunggakan, ada kami 55, Kredivo 33 juta, Yup 22 juta, Tito Paylater 3,5 juta. Kira-kira dari plafon tersebut yang paling berisiko melakukan penyebaran data yang mana ya? Kondisi saya saat ini sudah tidak tinggal di alamat KTP. Dan tempat kerja saya juga sudah berbeda dengan yang dulu. Saya cantumkan saat pengajuan limit. Data slip gaji dan informasi pekerjaan yang ada di aplikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Bagaimana ya? Nah itu dia teman-temannya. Jadi saya rasa kemungkinan teman kita ini baru pemula galbay ya. Jadi kalau kalian pemula galbay wajib tahu pinjol itu sudah bisa akses namakan lewat nik KTP. Nik KTP dapat dari mana? Ya pada saat kalian mengajukan pinjol. Kok dia bisa akses semua nomor-nomor yang ada di HP saya? Ya karena kalian mengizinkannya. Pada saat aplikasi itu masuk ke HP kalian mengizinkan bahwa pinjol ini bisa mengakses ataupun menyadap HP kalian. Gitu ya. Kemudian lagi DC bisa tahu BPJS kalian, DC bisa tahu NPWP kalian, DC bisa tahu paket-paket kalian ya dari mana. Jadi penelusuran mereka itu canggih ya teman-teman ya. Bahkan ada beberapa pinjol yang memang sengaja menggunakan sistem AI untuk melacak kalian. Jadi pemula galbay ini memang jadi sasaran untuk para pinjol-pinjol. Cuma jangan takut, banyak pemula galbay yang bisa keluar dari namanya pinjol ini. Ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada informasi bahwa ada seorang teman yang baru aja ngecek slik OJK-nya. Sebenarnya ini udah dicek dari bulan Februari kemarin. Cuman di sini saya sudah dapatkan informasi dari teman-teman juga yang baru aja ngecek slik OJK-nya. Ternyata hanya pinjol-pinjol ini saja yang baru masuk slik. Seperti ini informasinya, habis cek slik di IDEPku dari 20 pinjol yang cair yang nggak masuk slik OJK cuman Indosako, Finplus, Uatas, Lumbung Dana, Uangmi, Pinjam Yuk, Samir, dan Uku. Yang masuk slik OJK isi cash, Rupiah Cepat, kemudian Singa, KTA Kilat, Danaku, Cash Cepat, Klik UMKM, Solusiku, Pinjaman Go, Krediwan, dan Pinjam Duit. Nah dia bertanya kenapa Indosako, Finplus, Uatas nggak masuk ke dalam slik OJK? Jawabannya kemungkinan nilai yang dihutangkan itu tidak lebih dari 5 jutaan. Biasanya kalau di bawah 5 juta ada sebagian pinjol yang tidak mau melaporkannya ke slik OJK. Otomatis kalau nanti kita tercatat di slik OJK nilainya akan rendah, tidak sesuai dengan aplikasi. Rata-rata seperti itu. Dan ujung-ujungnya orang akan nego, dia mau bayarnya sesuai slik OJK dan bayarnya lewat aplikasi. Nah kebanyakan seperti itu karena bisa ketahuan berapa pokok berapa denda. Otomatis orang akan mengejar pokoknya. Itu teman-teman ya. Cuman positifnya adalah bahwa banyak sekali pinjol-pinjol yang nggak mencatat di slik OJK, otomatis pinjolnya aman untuk digalbay. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi informasi ini didapatkan dari seorang teman yang mana dia mengatakan bahwa kayaknya ya Mbak, semua pinjol-pinjol saat ini memang menargetkan pemula galbay itu untuk jadi sasaran mereka. Karena yang senior galbay itu rata-rata yang galbaynya tahunan baru ditagih lagi. Itu pun nagihnya cuma sebentar. Nah akhirnya saya coba cari tahu, ternyata memang DC lapangan ini menargetkan para pemula-pemula galbay, anak-anak yang baru aja menggunakan pinjol, dan ini sasaran empuk mereka. Jadi sudah tahu ya alasan kenapa ya beberapa hari ini kok nggak banyak seperti sebelumnya. Karena apa? Ternyata banyak anak-anak baru mentas yang menggunakan pinjol rata-rata galbay, dan ini jadi sasaran empuk mereka. Nah ciri-ciri yang menjadi sasaran empuk para DC-DC ini untuk mengejar para pemula galbay, harap catat ya, untuk para pemula galbay
galbay? Yang pertama itu adalah pertama kali galbay, kalian langsung menggunakan pinjol-pinjol besar dan inilah yang akan kalian galbaikan. Yang pertama pinjolnya itu adalah Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar, Shopee, Indodana, dan Paylater. Nah kadang-kadang saya bingung ya, ada pertanyaan teman-teman mengatakan, Mbak saya mau galbay di Kredivo, Mbak saya mau galbay di Indodana. Terus saya sampai berpikir, ini mereka yang mau coba untuk galbay, mereka nggak pernah update ya. Karena saya berpikir seperti itu. Dan setelah saya tanya, ternyata ini adalah penggunaan pinjolnya yang pertama, sehingga dia udah nggak ada duit lagi dengan bunga yang membengkak, akhirnya dia coba untuk galbay. Nah ini kesalahan buat kita-kita juga yang mungkin di lingkungan kita tidak mau aktif ataupun tidak mau peduli, care sama sesama, bahwa kalau kalian menggunakan pinjol ini, kalau galbay ngeri loh. Nah seperti itu seharusnya teman-teman ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang tidak tahu, baru pertama kali galbay di pinjol besar langsung kena benturan kuat para DC-DC-nya, akhirnya down dan ujung-ujungnya mentalnya pun parah banget jatuhnya. Nah ini sangat-sangat disayangkan. Jadi hati-hati sekali, ingat keluarga kita adalah saudara kita. Lanjut lagi teman-teman ya. Kemudian mereka takut didatangin DC. Nah rata-rata bukan hanya senior-senior galbay sebenarnya ya. Orang-orang yang baru galbay itu paling ketakutan datangin DC. Setiap galbay pasti nanya kayak tuh, Mbak DC-nya ada nggak? Mbak DC-nya wilayahnya ada nggak? Mbak DC-nya ini. Terus saya sampaikan, saya selalu sampaikan di YouTube saya bukti-bukti mereka yang datengin DC loh. Inilah gunanya kalian nonton dari awal sampai akhir. Banyak orang yang datengin DC cuman foto pergi. Banyak orang didatangin DC cuma tanya kapan datang langsung pergi. Udah seperti itu aja. Walaupun itu datangnya sama DC Ambon, tetap mereka cuma foto terus langsung pergi. Kalau kalian melihat bahwa banyak video-video yang beredar DC yang galak, itu hampir rata-rata 100% tuh DC motor atau mobil. Itu emang kasar teman-teman ya. Tapi kalau DC pinjol hanya sekitar 10% aja yang kasar. Gitu ya. Lanjut lagi, yang paling parah nih yang perlu kalian catat ya. Kalian itu lupa untuk memutuskan semua yang terhubung di HP kalian, karena rata-rata ini selalu terkoneksi, yaitu HP kalian terhubung dengan alamat email kalian untuk pencatat nomor telepon. Contoh kan ya, kalau kalian nyimpan nomor telepon langsung tersimpan di Google, di email kalian, langsung tersimpan di cloud kalian, segala macam. Nah yang seperti ini kalian harus putuskan. Karena apa? Kalau tidak kalian putuskan, pasti akan apa? Yang tidak jadi counter akan ditelepon-telepon, alamat kerja kalian yang tidak kalian cantumkan akan ketahuan. Karena rata-rata, Mbak kok bisa tahu alamat kantornya? Terus saya sampaikan, DC mau kalian berpindah kemanapun dia bisa tahu. Karena apa? Rata-rata HP kalian terhubung dengan alamat email kalian. Gitu ya. Lanjut lagi, semua pembayaran kalian terkoneksi dengan bank digital. Bank digital itu apa? Bank Jago, Cbank, Dana, ShopeePay, dan banyak lagi. Nah yang terhubung seperti ini ketika kalian galbay kan itu bisa langsung terlacak sama DC-nya. Ya apalagi Shopee itu kan banyak lini-lininya tuh. Nah lini-lininya ini bisa ketahuan sama DC-DC pinjol yang lain. Jadi bisa ketahuan kalau kalian tuh posisinya di sini, tempat kerja kalian di sini, transaksi kalian ini bisa tahu. Ya kalau bisa tanya, Mbak itu kan sudah masuk ranah pribadi. Memang untuk mengakses KTP aja itu sebenarnya sudah ranah pribadi, tetapi tetap dilakukan sama DC-nya. Jadi kalau memang mau sesuai aturan sih sulit. Nah yang bisa kalian lakukan adalah tetap kuat mental ya, kunci semua sosmed kalian. Kalau ada yang sudah paling parah melanggar aturan, simpan semua bukti, jangan lupa dilaporkan kalau perlu diviralkan ya. Lanjut lagi, ini yang paling sering-sering sekali dilakukan oleh para pemula galbay, yang mana mereka menjadi sasaran empuk para DC-nya, yaitu apa? Mereka selalu merespon semua chat DC, menanggapinya dengan serius, membawanya untuk lebih mengerti mereka, dan yang paling parah lagi, kalian menjanjikan semua pembayaran kalian kepada DC. Ini yang paling fatal. Banyak sekali teman saya yang screenshot, Mbak ini percakapan saya dengan DC, Mbak ini tadi DC ngomong seperti ini, Mbak saya udah nego ke DC. Terus saya sampaikan, kalau nggak ada duit ngapain nego? Kalau nggak ada duit ya, kalau misalnya duit kalian dipakai untuk habis-habisan keluarga kalian, ngapain nego? Ngapain minta pengertian sama DC? DC nggak mau tahu hal yang seperti itu. Dia mau taunya kamu bayar dan dia gajian. Jadi satu-satunya adalah jangan respon. Nggak akan DC datang. Mau kalian respon, tidak respon DC tetap akan datang kalau dia ada DC lapangannya. Tapi kalau tidak ada DC lapangannya, mau kalian respon, tidak respon pun dia nggak akan datang. Karena emang nggak ada DC lapangannya.
Jadi yang perlu diupdate adalah posisi DC terbaru, update DC lapangannya, kemudian update untuk pembayaran pokoknya. Udah itu aja. Karena orang yang galbay itu memang harus paling banyak update. Karena OJK sendiri selalu memperbarui POJK khusus untuk pinjol dan juga penagihan. Nah, untuk itu buat pemula-pemula galbay jangan malas untuk update informasi, karena dari sinilah penguat kalian. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi menjadi mood booster, semangat baru. Nah akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.